Perkenalkan, nama saya Dina Monalisa dengan NIM 220601009 dari jurusan Ekonomi Pembangunan, Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, salah satu mahasiswa Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tugas statistik lanjutan, yaitu yang berjudul Teori Pendugaan Statistik. Pada mata kuliah ini diampu oleh Bapak Dr. Alphonse Trianto, SEME. Langsung saja pada materi ini, yaitu teori pendugaan statistik. Yang pertama, kita akan membahas tentang apa itu pendugaan. Pendugaan adalah seluruh proses dengan menggunakan statistik sampel untuk menduga parameter yang tidak diketahui. Suatu pendugaan titik atau point estimator adalah yang terdiri atas satu nilai saja yang digunakan untuk menduga parameter. Sebagai contohnya, persentase yang menyatakan bahwa 62% masyarakat tidak tertarik untuk membeli mobil murah. Nilai tukar rupiah pada triwulan 1 sampai 2014 rata-rata berada pada level 11.779. X sebagai penduga dari mu. Ingat bahwa P dan X adalah penduga, P dan mu adalah parameter populasi. Jadi, dapat disimpulkan, pendugaan titik adalah suatu nilai atau suatu titik yang digunakan untuk menduga suatu parameter populasi. Parameter tunggal sebagai fungsi unsur populasi. Penduga tunggal ini, baik nilai tengah maupun standar deviasi, merupakan fungsi dari nilai observasi atau data yang berasal dari sampel dengan n elemen unsur atau angka atau anggota. Penduga tunggal sebagai fungsi unsur populasi dapat dinyatakan sebagai berikut. X atau SD sama dengan F X1, X2 sampai Xn. Dengan rumus berikut. Kedua rumus nilai tengah dan standar deviasi akan menghasilkan dugaan yang berbeda dari sampel yang satu ke sampel yang lainnya. Seperti diketahui, dari populasi yang berukuran N akan diperoleh sebanyak N sampel. Sesuai dengan bab 11, maka dugaan merupakan variabel random dan mempunyai distribusi sendiri. Oleh sebab itu, sebaik-baiknya dugaan adalah dugaan yang mendekati parameter yang akan diduganya. Selanjutnya akan masuk kepada sifat-sifat dari penduga. Penduga yang baik adalah penduga yang mendekati nilai parameter sebenarnya. Penduga terdiri menjadi tiga sifat, yaitu yang pertama, penduga tidak bias, yang penduga efisien, dan penduga yang konsisten. Sifat dari penduga yaitu yang pertama, penduga tidak bias. Penduga titik dikatakan tidak bias atau unbiased estimator jika di dalam sampel random yang berasal dari populasi, rata-rata atau nilai harapan atau disebut juga expected value dari statistik sampel sama dengan parameter populasi atau mu, atau dapat dilambangkan dengan EX sama dengan mu. Gambar A menunjukkan penduga bersifat tidak bias karena nilai harapan sama dengan nilai parameter. Sedangkan pada gambar B menunjukkan penduga yang bias karena nilai harapan tidak sama dengan nilai parameter. Jadi, apabila dugaan semakin mendekati nilai parameter, maka dugaannya semakin baik. Kita dapat mengambil contoh, yaitu dari 488 emiten yang melaporkan kinerjanya selama periode Januari sampai September 2013, diperoleh rata-rata laba sebesar 373 miliar. Pengambilan secara acak 5 sampel dari 30 sampel menghasilkan rata-rata laba masing-masing sebesar 773 miliar dan
186 miliar. Dengan demikian, rata-rata laba yang dihitung dari 30 sampel atau 186 miliar lebih tidak bias dibandingkan rata-rata laba emiten dari 5 sampel. Lalu, selanjutnya, yang kedua, sifat penduga yaitu penduga efisien. Penduga yang efisien atau efisien estimator adalah penduga yang tidak bias dan mempunyai varians terkecil Sx⁻² dari penduga-penduga lainnya. Kalau ada dua penduga yang tidak bias, misalkan X1 dan X2, di mana varian Sx⁻² atau standar deviasi Sx dari X1 lebih kecil dari X2, maka dapat disimpulkan bahwa penduga X1 lebih baik dari penduga X2. Penduga standar deviasi yang paling kecil adalah penduga yang efisien. Sebagai contohnya, pada kasus laba emiten, standar deviasi laba dari 5 sampel sebesar 909,38 miliar dan standar deviasi dari 30 sampel sebesar 68,82 miliar dengan menggunakan rumus S sama dengan 2/X atau X2/X, maka dapat dihitung varian masing-masing sampel yakni 826,976 miliar untuk sampel dan 4.736 untuk 30 sampel. Lalu dapat disimpulkan bahwa varian laba bersih dari 30 sampel lebih efisien dibandingkan dengan laba bersih dari 5 sampel. Yang ketiga yaitu sifatnya yaitu penduga konsisten. Penduga konsisten adalah nilai dugaan X yang semakin mendekati nilai yang sebenarnya mu dengan semakin bertambahnya jumlah sampel atau N. Jadi, ukuran sampel yang semakin besar cenderung memberikan penduga yang konsisten dibandingkan dengan ukuran sampel yang kecil. X merupakan penduga yang konsisten terhadap mu karena apabila N mendekati N, maka Ux mendekati X. Dan apabila N sama dengan N, maka X sama dengan mu dikali N. Kita dapat mengambil contohnya, yaitu pada kasus laba emiten sebelumnya, pengukuran rata-rata laba emiten dari 5 sampel perusahaan menghasilkan rata-rata laba sebesar 773 miliar, dengan 30 sampel perusahaan dihasilkan rata-rata laba emiten sebesar 186 miliar, dengan 200 sampel perusahaan menghasilkan rata-rata laba sebesar 307,6 miliar. Dengan nilai menggunakan seluruh perusahaan yaitu 448 rata-rata laba emiten sebesar mu yaitu 373 miliar. Ini fakta yang menunjukkan bahwa semakin besar sampel biasanya penduga menjadi semakin konsisten. Selanjutnya, pendugaan interval. Pendugaan interval adalah suatu interval yang menyatakan selang di mana suatu parameter populasi mungkin berada. Pada pendugaan interval ini menunjukkan pada interval berapa suatu parameter populasi akan berada. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa suatu nilai dugaan tidak mungkin dapat dipercaya sepenuhnya 100%. Karena nilai tersebut didasarkan pada sampel yang merupakan bagian dari populasi. Suatu interval keyakinan atau confidence interval yang dibatasi oleh dua nilai yang disebut batas bawah dan batas atas lebih memungkinkan bahwa suatu parameter akan berada pada kisaran interval tersebut. Interval untuk rata-rata menghitung populasi adalah interval yang memiliki probabilitas yang besar.
sehingga mengandung rata-rata hitung populasi. Bentuk umum interval keyakinan adalah sebagai berikut. S dikurang ZS X kurang P kurang dari S ditambah ZS X sama dengan C, di mana S yang berarti statistik yang merupakan penduga parameter populasi. P parameter populasi yang tidak diketahui. SX standar deviasi distribusi sampel statistik, dan Z suatu nilai yang digunakan oleh probabilitas yang berhubungan dengan pendugaan interval. Nilai Z diperoleh dari tabel luas di bawah kurva nominal. C yang berarti probabilitas atau tingkat keyakinan yang dalam praktik sudah ditentukan terlebih dahulu. S dikurang ZS nilai batas bawah keyakinan, dan yang terakhir S ditambah ZS sama dengan nilai batas atas keyakinan. Sebagai contoh, apabila nilai C berada pada kisaran 0 sampai 1, apabila nilainya mendekati 1, maka akan semakin baik interval keyakinannya. Misalkan saja pada nilai C sama dengan 0,95 atau interval keyakinannya 95%, dan diartikan bahwa 95% itu dari interval yang disusun akan mengandung parameter yang sama dengan yang diduga. Apabila C sama dengan 0,99, berarti juga bahwa 99% dari interval yang disusun akan mengandung parameter yang sama dengan yang diduga. Jadi, apabila semakin besar interval keyakinan, maka akan semakin yakin bahwa nilai parameter akan sama dengan nilai dugaannya. Oleh karena itu, apabila nilai C semakin rendah, maka keyakinan bahwa interval tersebut mengandung parameter yang sama dengan yang diduga juga semakin kecil. Apabila ditentukan probabilitas keyakinannya C sama dengan 95, berarti bahwa 95 interval yang disusun untuk rata-rata hitung akan sama dengan parameter mu yang sedang diduga. Contoh menentukan jumlah sampel dalam setiap stratum. Pada gambar terlihat untuk interval keyakinan 95 terhubungkan dengan nilai Z antara negatif 1,96 sampai 1,96. Ini dapat diartikan juga bahwa 95% dari rata-rata hitung sampel X akan terletak di dalam kurang lebih 1,96 kali standar deviasinya. Sedangkan untuk keyakinan 99%, maka rata-rata hitungnya juga akan terletak di dalam kurang lebih 2,58 kali standar deviasinya. Interval keyakinan juga dapat dituliskan untuk C sama dengan 0,95 adalah mu kurang lebih dari 1,95 alfa, dan untuk C sama dengan 0,99 adalah mu kurang lebih 2,58 Sx. Selanjutnya, pada luas kurva adalah 1 dan simetris, yaitu sisi kanan dan sisi kiri luasnya sama, yaitu 0,5. Nilai C sama dengan 0,95 apabila dibagi menjadi 2 bagian simetris, maka menjadi 0,4750 yang diperoleh dari 0,5 dibagi 2. Apabila digunakan tabel luas di bawah kurva nominal untuk probabilitas 0,4750, maka akan diperoleh nilai Z sebesar 1,96. Begitu juga untuk C sama dengan 0,99, maka probabilitasnya adalah 0,99 dibagi 2 sama dengan 0,4950. Nilai probabilitas ini terhubung dengan nilai Z sama dengan 2,58. Setelah menemukan nilai Z dan standar deviasinya,
maka dapat dibuat interval keyakinan dengan mudah. Misalnya, untuk C sama dengan 0,95 adalah P negatif 1,96 SX kurang dari mu kurang dari 1,96 SX sama dengan 0,95, sedang untuk C sama dengan 0,99 adalah P atau X sama X kurang 2,58 SX kurang dari mu kurang dari X tambah 2,58 XX sama dengan 0,99. Selanjutnya, pada gambar di atas terlihat bahwa interval 1 yang dengan nilai rata-rata X interval 95 dengan rata-rata X 95 mengandung nilai parameternya, yaitu dan hanya X96 sampai X100 atau 5% interval saja yang tidak dari statistik mengandung mu. Jadi, interval keyakinan C sama dengan 95. Dapat diartikan bahwa sebanyak 95% interval dari statistik X mengandung nilai parameter lainnya, yaitu mu, dan hanya 5% interval saja yang tidak mengandung parameternya. Selanjutnya, kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel adalah standar deviasi distribusi sampel dari rata-rata hitung sampel. Kesalahan standar dari rata-rata hitung dihitung dengan rumus berikut. Untuk populasi yang tidak terbatas, N per N besar kurang dari 0,05 atau SX sama dengan S per akar N. Untuk populasi yang terbatas dan N per N besar kurang dari 0,05, yaitu SX sama dengan S per akar N, N dikurang 1, di mana alfa sama dengan standar deviasi populasi, SX standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, N kecil yaitu jumlah atau ukuran sampel, dan N besar yaitu jumlah atau ukuran populasi. Selanjutnya, interval keyakinan untuk rata-rata hitung yang dirumuskan. X kurang lebih dari ZA per 2S per akar N. Untuk populasi yang tidak terbatas, faktor koreksi menjadi akar N besar dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Nilai X merupakan rata-rata dari sampel, sedangkan nilai Z untuk beberapa nilai C yang dapat disajikan sebagai berikut. Berdasarkan pada nilai Z dan diasumsikan bahwa N besar dari 30, maka dapat disusun beberapa keyakinan sebagai berikut. Yang pertama, interval keyakinan 99% dibagi X kurang lebih 2,58 S per akar N. Yang kedua, interval keyakinan 98% dibagi X kurang lebih 2,33 S per akar N. Yang ketiga, interval keyakinan 95% dibagi X kurang lebih 1,96 S per akar N. Yang keempat, nilai interval keyakinan 90% dibagi X kurang lebih 1,65 S per akar N. Yang kelima, interval keyakinan 85% dibagi X kurang lebih 1,44 S per akar N. Dan yang terakhir, interval keyakinan 95% dibagi dengan X kurang lebih menjadi 1,28 S akar per akar N. Jadi dapat disimpulkan dari interval keyakinan tersebut dapat juga digambarkan sebagai berikut, yaitu nilai parameter yang sebenarnya diharapkan ada terdapat pada interval 1 dikurang A dengan batas bawah dikurang ZA per 2 dan batas atas ZA per 2. Selanjutnya, skema proses interval keyakinan, yaitu mulai dari identifikasi masalah
Selanjutnya, untuk menentukan sampel N dan nilai rata-rata X dibagi menjadi 3, yaitu populasi tidak terbatas, X kurang lebih dari ZA per 2X per akar N. Dan yang kedua, menentukan keyakinan C atau A sama dengan 1 dikurang C dan nilai Z. Yang ketiga, populasi terbatas, yaitu X kurang lebih ZA per 2 S per akar N per N kecil per N besar dikurang 1. Distribusi normal dan standar deviasi populasi yang diketahui yaitu probabilitas X dikurang ZA per 2 alpha X kurang dari mu kurang dari X ditambah ZA per 2 S akar N per N per N besar dikurang 1 N XX, yaitu sama dengan C, atau probabilitasnya X kurang lebih ZA per 2 SX sama dengan C, di mana X dapat disebut rata-rata dari sampel, ZA per 2 nilai Z dari tingkatan kepercayaan A, mu rata-rata populasi yang diduga, alpha X standar error atau kesalahan standar dari rata-rata hitung sampel, C tingkat keyakinan A sama dengan 1 dikurang C. Rumus dari standar error untuk populasi yang tidak terbatas yaitu SX sama dengan S akar N. Standar error untuk populasi yang tidak terbatas dan N per N besar kurang dari 0,05, yaitu dirumuskan SX sama dengan S per akar N menjadi akar N dikurang N kecil per N besar dikurang 1. Selanjutnya, masuk kepada distribusi sampling mendekati normal dan standar deviasi populasi tidak diketahui. Dengan rumus X dikurang TA per 2 SX kurang dari mu kurang dari X ditambah TA per 2 SX. Selanjutnya, standar deviasi proporsi sampel. Untuk populasi yang tidak terbatas dirumuskan dengan SP sama dengan akar P1 dikurang P per N kurang 1 dan akar N dikurang N kecil per akar N besar dikurang 1. Untuk populasi yang terbatas dirumuskan dengan SP sama dengan akar P1 dikurang P per akar N kurang 1. Dapat disimpulkan, bentuk pendugaan proporsi populasi dirumuskan sebagai berikut. Probabilitasnya P dikurang ZA per 2 SP kurang dari P kecil ditambah ZA per 2 dikali SP, di mana P disebut proporsi sampel, P kecil disebut proporsi populasi yang diduga, SP kecil disebut standar error atau kesalahan dari proporsi, C merupakan tingkat keyakinan, lalu A 1 dikurang C. Selanjutnya, interval keyakinan untuk selisih rata-rata, yaitu probabilitasnya, di mana standar error dari nilai selisih rata-rata, yaitu apabila standar deviasi dari populasi tidak ada, maka dapat diduga dengan standar deviasi sampel yaitu. Lalu, interval keyakinan untuk selisih proporsi yang kedua, di mana standar error dari nilai selisih proporsi adalah S P1 dikurang P2 sama dengan akar P1 1 dikurang P1 per N1 dikurang 1 ditambah P2 sama dengan 1 kurang P2 per N2 dikurang 1, di mana P1 sama dengan P2 yaitu proporsi sampel dari dua populasi. SP1 standar error selisih proporsi dari dua populasi. N1 dan N2 merupakan jumlah sampel setiap populasi. Terdapat faktor dari ukuran sampel.
Yang pertama yaitu faktor keyakinan yang dipilih. Yang kedua, kesalahan maksimum yang diperbolehkan. Dan yang ketiga, variasi dari suatu populasi. Selanjutnya akan masuk kepada menduga rata-rata populasi. Rumus jumlah sampel dalam populasi dirumuskan sebagai berikut, yaitu N sama dengan ZA per 2 dikali alfa per 3 per E pangkat 2. Untuk mendapatkan rumus jumlah sampel dalam pendugaan, proporsi populasi dapat diturunkan sebagai berikut, yaitu P negatif ZA per 2 kurang dari Z kurang dari A per 2 sama dengan C sama dengan 1 per A. Yang dapat disimpulkan menjadi N sama dengan Z A per 2 dikali di pangkat 2 P sama dengan 1 kurang P tambah 1 per E pangkat 2. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Apabila terdapat kekurangan atau kelebihannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.